Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam acara HUK Bacarita. Ini adalah sebuah inovasi dari Teamwork Kanwil Kumham Sulawesi Utara dalam rangka mencari inspirasi dan aspirasi dari pihak eksternal. Dan seperti biasa, Kanwil Kumham Sulawesi Utara selalu kedatangan tamu istimewa. Hari ini saya kedatangan tamu seorang Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saya langsung sapa sahabat saya, Pak Dodot. Pak, kehadiran Bapak di Sulut pasti membawa manfaat bagi kami jajaran Kanwil Kumham Sulut, khususnya yang terkait dengan penguatan, pembinaan, pendampingan teknologi informasi khusus untuk jajaran pemasyarakatan. Intinya sebetulnya di mana sih Pak peran DIRTI dalam rangka mengembangkan teknologi informasi khusus jajaran pemasyarakatan? Baik, terima kasih Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Bapak Ari Sukamto, sahabat saya, saudara saya. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pagi hari ini saya merasa terhormat bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Kakanwil Sulawesi Utara di tempat yang baru, karena beberapa waktu yang lalu sudah kita ketemu juga seperti ini, podcast di Nusa Tenggara Barat, Pak ya, Nusa Tenggara Barat. Luar biasa, Pak Ari Sukamto selalu membawa pembaruan-pembaruan di tempat-tempat yang baru, tempat-tempat kantor wilayah yang baru. Apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil tadi berkenaan dengan teknologi informasi di jajaran pemasyarakatan, memang ini menjadi satu keniscayaan Pak, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus sudah mengikuti perkembangan zaman dengan penggunaan teknologi informasi. Sejalan tentunya dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, bahwa di Kementerian Hukum dan HAM itu akan diarahkan pada yang namanya birokrasi digital. Ketika birokrasi digital, berarti yang dikedepankan adalah bagaimana kemudian kita memberikan pelayanan itu berbasis teknologi informasi. Nah, oleh karenanya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, khususnya di Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama yang saya komandani di situ, itu terus-menerus dan tidak bosan-bosannya untuk melakukan penguatan, pendampingan, dan melakukan inovasi-inovasi baru berkenaan dengan bagaimana upaya kita meningkatkan pelayanan kepada publik. Publik di sini tentunya ada dua kalau di pemasyarakatan, yaitu terhadap warga binaan dan kepada keluarga warga binaan atau masyarakat di luar. Nah, kami ingin memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dari sarana prasarana yang sudah kita berikan, yang sudah kita sampaikan ke seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan, itu betul-betul berfungsi dan ada kemanfaatannya gitu. Jangan sampai kemudian sudah mahal-mahal APBN kita mengalokasikan untuk pengadaan sarana prasarana tersebut, tapi itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Kemudian Pak Kakanwil, bahwa saat ini itu Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mengemban tugas
untuk mensukseskan program prioritas nasional, yaitu terkait dengan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi atau SPPTTI. Ini tentunya tidak bekerja sendiri kita di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tapi bersama-sama dengan komponen utama dan komponen pendukung SPPTTI itu sendiri. Ketika bicara komponen utama, di situ ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan, kemudian ada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini pemasyarakatan. Kemudian komponen pendukungnya di sana ada Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam, kemudian dari Bappenas, kemudian dari Kemenkominfo, dari BSSN, dan dari Kantor Staf Presiden. Nah, untuk bisa kita merealisasikan apa menjadi prioritas nasional tersebut, ini mau tidak mau, karena bicara SPPTTI itu, TI-nya itu berbasis teknologi informasi, mau tidak mau kita harus betul-betul mempersiapkan bahwa unit pelaksana teknis kita selaku ujung tombak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi itu betul-betul sudah merealisasikan tugas pokok dan fungsinya by teknologi informasi. Ya, oleh karenanya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah memiliki aplikasi SDP, Sistem Database Pemasyarakatan, yang mana SDP ini menjadi tulang punggung daripada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan, karena hampir 75% pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan itu sudah difasilitasi melalui sistem database pemasyarakatan. Di dalam sistem database pemasyarakatan itu sudah banyak disiapkan fitur-fitur berkenaan dengan seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan itu. Ada fitur keamanan, ada fitur pembinaan, ada fitur kesehatan, ada fitur pelayanan tahanan, perubasan. Semua sudah lengkap di sana. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa memastikan rekan-rekan kita di unit pelaksana teknis pemasyarakatan selaku garda terdepan ini betul-betul melakukan input data ke dalam aplikasi itu dengan baik dan benar. Karena apapun itu, sebaik apapun itu aplikasi, ketika kemudian input datanya tidak maksimal, tidak benar, tidak valid, ya percuma saja. Itu yang terjadi nanti akan garbage in, garbage out, kan gitu. Sampah yang masuk, sampah juga yang keluar. Gitu. Itu Pak Kanwil. Oke, kalau kita bicara terkait dengan teknologi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah demikian gencarnya membelanjakan anggarannya dalam rangka pemenuhan agar seluruh satkernya itu betul-betul mampu memanfaatkan teknologi ini. Nah, sekarang dari segi SDM-nya kita sudah membelanjakan uang negara untuk memberikan peralatan, dan itu semua sudah masuk di satker-satker di seluruh Indonesia. Pembinaan terhadap SDM pengelola barang-barang yang sudah dikirim oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar alat tersebut bermanfaat dan betul-betul dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini keluarga dan juga warga binaan. Pola pembinaan ini seperti apa? Ya, baik. Memang betul Pak Kanwil. Dalam rangka pemenuhan sarana prasarana itu memang itu menggunakan APBN. Dan seringkali kita dihadapkan bahwa kita itu piawai kalau kita mengadakan barang, karena tinggal beli saja kan begitu. Tapi ketika kemudian dihadapkan dengan bagaimana memelihara, bagaimana memainten prasarana atau sarana tersebut, itu yang kadang-kadang kita masih kedodoran. Nah, oleh karenanya sejalan tadi apa yang disampaikan Pak Kanwil, bahwa bagaimana upaya kita untuk bisa memberikan penguatan terhadap sumber daya manusia kita, khususnya yang mengelola teknologi informasi ini memang masih menjadi pekerjaan rumah dan harus terus kita tingkatkan. Beberapa upaya yang tentunya sudah dilakukan, diantaranya adalah dari sisi rekrutmen misalnya, ketika penerimaan CPNS-PNS kita juga sudah meminta atau kita mengajukan bahwa PNS nanti yang akan diterima atau CPNS yang diterima tersebut adalah memang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbasis IT gitu. Misalnya yang mereka sudah memang memiliki pendidikan di
apa namanya yang ada kaitannya dengan teknologi informasi gitu. Nah, oleh karenanya itu menjadi salah satu modal kita gitu. Minimal sudah ada pengetahuan, basicnya sudah ada. Kemudian bagaimana yang sudah existing ada di satuan kerja, sumber daya yang sudah ada itu. Nah, kita tidak bosan-bosannya juga melakukan penguatan dan pembinaan. Salah satunya adalah dengan kita bekerja sama dengan Aptikom, Pak, ya, asosiasi terkait dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi telekomunikasi. Nah, itu sudah kita jalin kerjasama yang kemudian mereka nanti bisa membantu kita untuk memberikan pengetahuan, pemahaman bagaimana melakukan pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan terhadap sarana-sarana teknologi informasi kita. Di samping itu juga selalu bisa memberikan update perkembangan dari teknologi informasi terkini gitu. Ini menjadi penting gitu, karena kadang-kadang petugas kita karena sudah terbelenggu dengan rutinitas pekerjaan kurang menangkap atau mengupdate hal-hal baru terkait dengan perkembangan teknologi informasi. Ini menjadi penting, Pak Kanwil, memang. Dan kami selalu juga mohonkan kepada kepala kantor wilayah, kemudian kepala divisi pemasyarakatan untuk juga memonitor sarana prasarana yang ada dan bagaimana kemudian maintenance-nya, karena jangan sampai kemudian piranti atau sarana prasarana ini menjadi mubazir, sementara untuk pengadaan peralatan teknologi informasi itu kita ketahui tidak murah, tidak murah, Pak, sehingga memang perlu menjadi perhatian dan atensi di seluruh jajaran akan pentingnya melakukan pemeliharaan dan maintenance piranti teknologi informasi kita. Kita beralih, Pak. Saat ini Bapak Dirjen Pemasyarakatan begitu gencarnya kepada jajaran pemasyarakatan untuk ini loh, ada 3 kunci pemasyarakatan maju plus back to basic. Penerjemahannya kalau kita merasakan sampai di tingkat satker, apakah arahan dari Pak Dirjen yang begitu semangatnya ingin mengembalikan ke kita, ayolah pemasyarakatan harus kembali ke rohnya, pemasyarakatan harus kembali ke kitohnya. Nah, tetapi pelaksanaannya sepertinya juga masih perlu terus pembenahan, masih perlu terus untuk dilakukan penguatan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan. Kedepannya seperti apa sih sebetulnya yang diharapkan antara Pak Dirjennya sudah demikian kuatnya, tetapi di level bawahnya dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan itu seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, memang Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan di awal beliau memimpin menahkodai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini memang sudah mengeluarkan 3 kunci pemasyarakatan maju. Ya, 3 kunci itu adalah deteksi dini, kemudian berantas narkoba, dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Kemudian di 2 tahun masa kepemimpinan beliau menambahkan 1 kunci lagi, yaitu back to basic atau kembali kepada aturan-aturan dasar penyelenggaraan pemasyarakatan itu sendiri. Nah, ini tentunya Pak Kakanwil bahwa perlu upaya yang terus-menerus untuk mengingatkan dan kemudian juga memberikan contoh keteladanan. Ini paling utama ketika kemudian kita selalu bagaimana menggairahkan anggota kita. Itu tidak cukup hanya dengan kita bicara, kita memberikan masukan melalui apel, melalui apa, tapi betul-betul harus bisa memberikan contoh, Pak. Ini sangat amat penting karena ketika bicara deteksi dini itu betul-betul para pimpinan dari level tertinggi sampai kemudian level kepala unit pelaksana teknis maupun pejabat struktural di bawahnya itu betul-betul harus bisa memberikan contoh bagaimana kemudian peka terhadap kondisi yang ada di sekitarnya gitu. Mampu untuk melakukan deteksi dini, mampu untuk melakukan mitigasi terhadap
kondisi risiko yang akan terjadi di satuan kerja masing-masing. Sudah bisa mendeteksi itu di awal. Kemudian bagaimana dengan berantas narkoba ini, tentunya sudah menjadi komitmen kita bersama bahwa marwah pemasyarakatan betul-betul dipertaruhkan ketika kemudian anggapan bahwa publik mengatakan bahwa masih terjadi peredaran narkoba di dalam lapas, dan kemudian malah justru mengarah ke pengendali narkoba di dalam lapas. Ini betul-betul akan merusak citra dari pemasyarakatan, dan ini betul-betul harus menjadi komitmen bersama untuk melakukan pemberantasan terkait dengan hal itu. Bagaimana kemudian bisa memotivasi, kemudian mengarahkan, memberikan dorongan kepada anggota kita di lapangan, ya memang sebagai pimpinan dan sebagai pejabat struktural harus betul-betul mampu menggerakkan mereka untuk melakukan operasi dan betul-betul memberikan contoh bahwa memang tidak ada keterlibatan sama sekali pejabat struktural kita, pimpinan kita dengan apa yang namanya narkoba. Ya, tidak ada lagi toleransi untuk kepada penyalahguna narkoba di satuan kerja kita. Jadi kalau memang sudah cerita ada narkoba di situ, harus betul-betul kita berantas habis itu. Yang berikutnya adalah kaitan dengan sinergitas. Ini mau tidak mau bagaimana kemudian upaya untuk memberikan keteladanan para pimpinan pejabat struktural di unit pelaksana teknis untuk bisa betul-betul menjalin hubungan kerjasama dengan para stakeholder, baik aparat penegak hukum maupun dengan Forkopimda yang lain. Ini juga penting. Di samping itu juga berkenaan dengan pembinaan tentunya bisa menjalin kerjasama dengan stakeholder yang memang memiliki atensi, memiliki chemistry yang sama untuk membantu pelaksanaan pembinaan di dalam lapas. Yang terakhir berkenaan dengan back to basic. Nah, ini memang diharapkan seluruh jajaran pemasyarakatan khususnya untuk kembali mempelajari aturan-aturan yang berlaku untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan. Dari mulai ketentuan peraturan dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya yang di bawahnya itu betul-betul dipahami, sehingga ketika kemudian berhadapan dengan instansi atau penegak hukum yang lain itu bisa memberikan masukan, bisa memberikan jalan keluar dan bisa memberikan counter terhadap kesalahan-kesalahan persepsi terhadap ketentuan peraturan perundangan tersebut gitu. Ini menjadi penting, Pak, menjadi penting karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kita harus tetap berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu, Pak. Statement terakhir, Pak. Harapan Bapak selaku seorang dir terhadap seluruh jajaran saya di tim kami di Kanwil Mansur agar apa yang disampaikan hari ini betul-betul memberikan manfaat yang terbaik bagi kami semua. Ya, berdasarkan apa yang sudah disampaikan, dilaporkan oleh anggota saya ketika melakukan pendampingan langsung ke lapas, rutan, bapas dan rubasan, beberapa hal memang perlu saya sampaikan kepada Bapak Kakanwil dan rekan-rekan semua bahwa ada keinginan dari rekan-rekan kita di unit pelaksana teknis untuk betul-betul memang bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi itu berbasis teknologi informasi. Ini penting, Pak, karena kalau semua sudah merasakan kemanfaatan dari teknologi informasi yang memudahkan dalam pelaksanaan tugasnya, ini semangat ini perlu kita pupuk dan kemudian nantinya perlu kita berikan fasilitasi tentunya dengan piranti-piranti teknologi informasi untuk bisa memenuhi pelaksanaan tugas mereka. Kemudian yang terpenting lagi adalah kita di tahun 2018-2019 sudah mulai memenuhi kebutuhan sarana prasarana teknologi informasi untuk mendukung sistem database pemasyarakatan. Ini yang betul-betul memang harus selalu dimonitor bagaimana kemudian mereka mengelola, memelihara dan memanfaatkan piranti itu, Pak. Karena gini Pak, kita memang
kalau piranti teknologi informasi itu 3-4 tahun tuh memang sejatinya sudah minta untuk di-upgrade gitu. Nah, tapi karena keterbatasan dari APBN kita, tentunya kita harus bisa maksimalkan bahwa piranti yang sudah diadakan itu betul-betul masih bisa panjang waktu untuk pemakaiannya itu bertambah. Jangan sampai kemudian karena itu ada kerusakan sehingga kita tidak bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita kembali manual. Itu tentunya tidak kita inginkan. Karena bagaimanapun juga publik sudah memahami bahwa pemberian layanan hak terhadap warga binaan pemasyarakatan itu sekarang sudah online. Ada remisi online, ada PB online, ada CB online. Nah, ini sudah dideklar dan itu sudah dilaksanakan. Nah, tentunya piranti-piranti yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan tersebut harus betul-betul bisa di-maintain, dipelihara, dan ini harus betul-betul mendapatkan pengawasan yang intensif dari jajaran baik di kantor wilayah maupun jajaran di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Itu Pak. Pemirsa, luar biasa. Demikian tingginya semangat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan andil positif terhadap pembangunan bangsa melalui kebijakan birokrasi digital yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, langsung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tancap gas. Maka hasil dari pembicaraan kita hari ini ada 3 hal pokok yang saya dapat ambil sebagai inisiatif kita harus segera membangun diri. Pertama, ketika seluruh kebutuhan terkait dengan teknologi informasi sudah kita peroleh, tinggal kita memelihara, tinggal kita memanfaatkan apa yang sudah kita miliki sebaik-baiknya. Dan tentu perkembangan itu harus di-upgrade, tidak hanya peralatannya tetapi juga manusia sebagai pemegang kendali dari teknologi informasi tersebut, sehingga teknologi informasi tersebut betul-betul bermanfaat baik bagi keluarga maupun bagi warga binaan yang memanfaatkan teknologi tersebut. Yang kedua, ketika Bapak Dirjen Pemasyarakatan mengeluarkan statement 3 pokok kunci utama pelaksanaan pemasyarakatan untuk menjadi pemasyarakatan maju dan back to basic, tadi sudah disampaikan ada 3 hal. Pertama adalah kemampuan kita untuk mitigasi risiko. Yang kedua, upaya kita untuk memberantas narkoba yang beredar baik di dalam lapas maupun sebagai pengguna dari kegiatan narkoba tersebut. Yang ketiga, upaya kita untuk lebih sinergi kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kita. Yang terakhir adalah back to basic. Ini mari sama-sama seluruh timbuk saya, jajaran pemasyarakatan, Pak Dir sudah mengingatkan bahwa back to basic ini adalah mengembalikan pemasyarakatan kepada hitohnya, kepada rohnya yang benar. Maka seluruh aturan yang terkait dengan tusi kita pemasyarakatan harus betul-betul kita pelajari, sehingga memberikan tambahan wawasan kepada kita, knowledge kita, termasuk skill kita, agar kita mampu melaksanakan yang terbaik bagi organisasi kita, dan tentunya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Sulawesi Utara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.